Video klarifikasi Kevin Owens tentang Cody Rhodes, reaksi ke segmen Jay dan Jimmy Uso di Raw, poin penting episode NXT minggu ini, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Video klarifikasi Kevin Owens tentang Cody Rhodes. Setelah WWE Bad Blood, Kevin Owens tiba-tiba nyerang Undisputed WWE Champion Cody Rhodes di parkiran. Owens belum jelasin aksinya, tapi dia bilang udah ngirim video penjelasan ke WWE. Di promo yang Owens share di media sosial, dia bilang udah kirim video ke WWE buat kasih klarifikasi, tapi mereka nggak mau nayangin di Raw. Owens bilang sebenarnya dia nggak mau ngomong di media sosial, tapi kalau WWE nggak nayangin videonya di SmackDown, dia mungkin bakal unggah sendiri. Kevin Owens juga sempat nyerang Randy Orton di episode SmackDown minggu kemarin setelah The Viper ikut campur di konfrontasi antara Owens dan Cody Rhodes. Menurut kalian, apakah WWE takut video pernyataan Kevin Owens akan merusak reputasi Cody Rhodes? Komen di bawah. Reaksi ke segmen Jay dan Jimmy Uso di Raw. Setelah serangan The Bloodline di SmackDown minggu kemarin, Jimmy Uso terlihat bilang ke Roman Reigns kalau mereka butuh bantuan. Beberapa hari kemudian, di Raw minggu ini, Jimmy coba ngobrol sama saudaranya dan juga mantan musuhnya, WWE Intercontinental Champion Jey Uso, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Ini bikin banyak orang makin penasaran apakah si kembar ini akhirnya bakal baikan buat lawan Solo Sikoa dan timnya. Mantan rival Usos, Bully Ray dari The Dudley Boyz, juga kasih reaksi soal reuni mereka di acaranya Busted Open. "Aku menikmati cerita ini sama kayak bagian lain dari The Bloodline," kata Ray. "Cuma karena ini cabang dari cerita utama, gak berarti ini gak menarik. Aku suka banget ekspresi wajah mereka. Aku suka lihat ekspresi Jay pas dia masuk ruang ganti dan ngelihat Jimmy di sana. Terus Jimmy kayak, aku harus ngomong sama adikku nih, harus nemuin dia." Terus pas mereka face to face, ekspresi jijik di wajah mereka itu keren banget. Pada akhirnya, kita bakal lihat Bloodline yang asli balik bareng. Pada akhirnya, kita bakal lihat Roman, Jimmy, Jay, dan The Wise Man Paul Heyman berdiri bareng-bareng. Siapa tahu, bisa jadi mereka bakal pelukan besar. Dengan Bloodline-nya Solo Sikoa yang sekarang ada 4 orang dan Bloodline-nya Roman Reigns yang ada 3 orang, banyak spekulasi kalau perang saudara grup ini bakal terjadi di Survivor Series War Games. Menurut kalian, apakah Jay akan kehilangan title-nya dan gabung kembali dengan Roman Reigns? Komen di bawah. Poin penting episode NXT minggu ini. Tony D'Angelo bakal hadapin Oba Femi lagi. NXT dibuka dengan North American Champion yang baru, Tony D'Angelo, yang ngasih tos buat mantan juara Oba Femi. D'Angelo bilang dia hormatin Femi, tapi dia lebih pintar buat menangin North American title. D'Angelo tahu ini belum selesai, yang akhirnya bikin Femi muncul ke ring. Femi ngucapin selamat, tapi dia bilang bakal ambil lagi titlenya di Halloween Havoc. Sebelum pergi, Femi muterin Spin the Wheel Make the Deal Halloween Havoc dan dapat match tables, ladders, and scares. Stephanie Vaquer debut di ring NXT. Di-hype sebagai luchador terbaik di dunia, Stephanie Vaquer, salah satu bintang baru di divisi perempuan, akhirnya debut lawan Ryan Sinclair. Vaquer mulai kuat tapi sempat kena submission cattle mutilation dari Sinclair, yang bikin pertarungan jadi lebih seru. Akhirnya, Vaquer yang menang. Roxanne Perez dan Cora Jade nyerang Vaquer setelah match, dan akhirnya Julia datang buat ngebantu. Vaquer dan Julia nantang Perez dan Jade buat match tag team di Halloween Havoc. Lanjut ke Andre Chase balik buat balas dendam. Ridge Holland bakal ngelawan Riley Osborne di grudge match. Osborne agresif banget di awal, nyerang Holland sebelum match mulai. Tapi Holland berhasil ambil alih dengan kekuatannya. Osborne sempat bikin comeback besar tapi akhirnya kalah juga. Setelah Holland menang, dia mau lempar Osborne ke meja komentator, tapi Andre Chase muncul dan nyerang Holland sebelum mereka dipisah sama security. Andre Chase udah ngalamin banyak rintangan selama di NXT, tapi belum tahu apakah kali ini dia bisa ngalahin Ridge Holland. Langsung aja lanjut ke Ethan Page yang berencana tunjukin The Devil ke Trick Williams. Match triple threat yang seru antara Wesley, Ethan Page, dan Javon Evans buat jadi penantang nomor 1 NXT Championship. Masing-masing peserta bergantian menguasai pertandingan. Poin baliknya terjadi pas Ethan Page coba nge-backdrop Wesley keluar ring. Cuma buat Evans yang lakuin splash besar ke Ethan Page dan bikin keduanya jatuh ke meja komentator. Javon Evans dan Wesley punya momen-momen yang keren, sementara Ethan Page memanfaatkan situasi.
Akhirnya Ethan Page menang setelah roll up ke Jevan Evans. Trick Williams datang setelah Ethan Page menang dan spin the wheel make the deal bikin mereka bakal ketemu di match Devil's Playground. Ethan Page serang Williams buat dapat keunggulan sebelum acara berakhir. Menurut kalian gimana NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Momen spesial Cody Rhodes dengan fans. Undisputed WWE Champion Cody Rhodes bikin momen spesial lagi buat fans di acara WWE Live Event di Newcastle. Salah satu hal yang bikin Cody Rhodes dicintai fans adalah koneksinya yang luar biasa. The American Nightmare selalu ngasih kenangan yang gak bakal dilupain, apalagi di acara live yang gak ditayangin di TV. Di acara WWE tanggal 15 Oktober di Newcastle, Cody bikin momen spesial sama fans bernama Paige yang baru aja selesai jalani kemoterapi. WWE ngunggah video Cody Rhodes yang ngasih jaket ring yang dia pakai di SummerSlam 2024 ke Paige. Terus mereka pelukan di ring sambil disorakin penonton. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes salah satu bintang berhati terbaik di WWE? Komen di bawah. Chad Gable pantas jadi juara dunia. Setelah acara live WWE, mantan WWE Women's Champion Bayley bilang kalau Chad Gable pasti suatu hari bakal jadi juara dunia. Di acara WWE tanggal 15 Oktober di Newcastle, Gunther berhasil ngalahin Chad Gable buat mempertahankan World Heavyweight Championship. Setelah acaranya, Bayley langsung ke media sosial buat muji performa Chad Gable melawan The Ring General. Dia nulis, "Nonton Gunther lawan Chad Gable malam ini bikin aku makin yakin kalau Chad Gable bakal jadi World Heavyweight Champion suatu hari nanti. Dia tuh performer yang spesial banget." Tapi sampai saat itu tiba, wah, pertandingannya emang keren banget. Menurut kalian, apakah Chad Gable pantas jadi juara dunia? Komen di bawah. Jade Cargill ingin menang Royal Rumble tahun depan. Jade Cargill sekarang lagi fokus buat naikin level divisi tag team perempuan, tapi itu bukan satu-satunya target dia. Jade Cargill ngobrol sama WrestleZone soal karirnya di WWE sejauh ini dan ditanya apa dia punya target khusus setelah gabung di WWE. Cargill bilang kalau tahun ini adalah tahun buat belajar, karena dia tahu harus buktiin diri di perusahaan baru. Tapi, Jade juga bilang dia udah ngincar Royal Rumble 2025. Tahun ini sih cuma tentang belajar dan ngerti gimana cara kerja di WWE. Aku nggak ngebebanin diri terlalu banyak tahun ini, jelas Cargill. Karena aku mikir, oke, kamu lagi di tempat baru, turunin kepala dan fokus kerja. Kamu harus belajar gimana caranya mereka di sini. Tahun ini buat itu, tapi tahun depan coba tanya lagi deh pertanyaannya. Aku excited banget buat Royal Rumble di Januari nanti. Itu satu hal yang aku tunggu-tunggu, tapi sekarang fokusku lebih ke divisi tag team wanita dan gimana caranya ngerubah permainan. Bikin gelar tag team bisa tampil di acara premium. Gak ada apa-apa yang spesial sih, cuma aku pengen muncul lagi di tempat semua orang pertama kali lihat aku, jelas Cargill. Itu tempat debut besarku, jadi aku pengen lihat apa aja yang udah aku pelajari dan kembangkan selama setahun di WWE. Itu aja sih. Menurut kalian, apakah Jade Cargill bisa menangkan Royal Rumble tahun depan? Komen di bawah. Baron Corbin mengenang kemenangannya atas Roman Reigns. Baron Corbin seneng banget jadi bagian dari sejarah Roman Reigns dengan cara yang berarti. Cody Rhodes ngalahin Roman Reigns di WrestleMania 41, itu jadi kekalahan terakhir Roman Reigns via pinfall di WWE. Sebelumnya, kekalahan terakhir Roman Reigns adalah saat lawan Baron Corbin di bulan Desember tahun 2019. Mereka sempat feud cukup lama di tahun 2019 dan 2020, termasuk match Loser Eats Dog Food antara Corbin dan Roman. Saat itu, Corbin berhasil ngepin Roman Reigns dengan bantuan dari FTR dan Dolph Ziggler dan ngeakhirin match dengan End of Days di atas kursi. Sampai akhirnya Cody Rhodes yang ngalahin Roman Reigns di WrestleMania, Corbin masih bisa bilang kalau dia satu-satunya orang yang ngepin Roman Reigns. Corbin ngobrol sama Bill Pritchard dari WrestleZone soal gimana rasanya jadi bagian dari sejarah ini. Itu keren banget, kata Baron Corbin. Roman ngebantu semua orang yang ada di sekitarnya, entah di ring, di promo, apapun itu. Jadi bisa terus ada di percakapan yang sama dengan Cody, Roman, dan orang-orang yang gagal ngalahin Roman, bikin aku ngerasa selalu relevan. Pas aku masih di NXT, orang-orang bilang, Corbin satu-satunya yang pernah ngalahin Roman. Mungkin dia yang bisa ngalahin Roman dan ambil gelarnya. Jadi keren banget rasanya bisa ada di percakapan sama orang-orang kayak gitu. Menurut kalian, apakah Baron Corbin bisa kalahkan Roman Reigns lagi? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico.
me for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Connie.